Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih solusi. Panji Ramdana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bro, Ya? ini penulis puisi dan prosa. Alhamdulillah. Akhwat-akhwat tuh banyak banget yang nge-follow lu. Karena apa? Karena yang gue simak nih ya, Ya. lu selalu mengangkat isu mengenai stigma-stigma perempuan yang mungkin umurnya udah di atas 25 tahun atau bahkan 30 tahun itu sulit mendapatkan jodoh. Kayaknya udah gak bisa deh, kayaknya udah gak mungkin deh gitu ya. Iya, benar-benar. Keresahan mereka sehingga lu tuang dalam, coba lihat deh, buku-buku lu tuh 11 totalnya. 11, ada 11 dan ini yang bawa sih ada 5. Karena di rumah cuma ada 5. Lah, Itu dia, penulisnya sendiri gak punya semua bukunya. oh Adanya di kantor sih. di kantor ya. Iya, di kantor. Nah, coba sorry. Oke. Nah, oke ya. Siap. Nah, jadi yang mau gue bahas gini sih sebenarnya. Sebelum bahas mengenai bagaimana cara teknik menulis dengan benar, berpuisi dengan indah, dan lain-lainnya, ada satu hal yang pengen gue bahas. Banyak orang-orang atau bahkan akhwat sekalipun ikhwan nggak tahu wajah lo. Iya. Nah, gue pengen nanya juga alasannya kenapa lo menyembunyikan jati diri, fisik dan lain-lainnya, sampai akhirnya bisa dibilang, guys, kalau lo nonton sampai akhir, Panji Ramdana akan buka pertama kalinya, enggak juga sih ya, dari tahun 2017 bahkan ya, 2017 sampai 2021 bahkan sekarang 2022 belum pernah buka menampakkan jati diri, dan lo nanti akan buka dikasih solusi. Siap, insya Allah. Wah, Insya Allah. mantap ya. Dan pokoknya nanti di akhir deh, kalau lo pengen tahu wajahnya seperti apa, di akhir nanti dia akan buka nih. Oke, siap. Tadinya jujur ke gue, Der, nih kayaknya gue nggak bisa munculin muka nih, ya kan? Iya. Chat sama gue kemarin tuh, oh gitu ya udahlah, boleh nggak pakai masker aja karena memang begini alasannya. Terus tiba-tiba tadi berubah pikiran, bro, emang boleh nggak sih kalau untuk nampaknya? Boleh ternyata. Oke ya. Oke. Terus simak, buku-bukunya ini menanti dengan halal, menjemput jodoh, tentang rasa mengikhlaskan. Nama-namanya kayak nama-nama coffee shop ya. Iya. Kopi kenangan. Kopi kenangan, ya kan, janji jiwa, kopi dari hati, agar hatiku menjadi ikhlas untuk kamu yang ingin menjadi baik. Ingin menjadi baik. Ini di Bandung semua nih produksi semua. Di Bandung ya. Di penerbit sendiri sih itu. Oh, penerbit sendiri. Penerbit sendiri. Berarti margin lu bisa gede tuh. Nah, itu dia tujuannya itu. Siap. Nanti kita bahas nih ya satu persatu sampai akhirnya gimana sekarang bisa segede ini. Oh iya, lu kan dari tahun berapa ngonten? Ngonten itu dari 2012 akhir tuh. Ngonten pertama kali memang dulu itu belum pakai video. Tapi dulu masih foto ditambahkan quote-quote aja tuh. Seperti itu. Oke, itu kan yang gue denger followersnya 2,4 juta. 2,4 juta sekitar tahun 2017-2018. Sekarang turun jadi 2,2 juta. Nah, kenapa tuh? Apakah jangan-jangan menghilangkan instrumen musik? Gitu. Bisa saja. Kita bahas ya, bro. Oke, siap. Berarti lo tuh lulusan mana sih awalnya? Maksudnya memang sastra atau apa? Gak ada benar-benar gak ada beberapa hal yang memang penjurusan seperti sastra ataupun juga bahasa Indonesia itu gak ada banget tuh. Terus? Karena dulu itu kuliah itu jurusan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mungkin yang kita lebih kenal itu sekolah SLB. Siapa? Yang saya sebagai pengajarnya. Oh, pengajarnya. Jadi saya tuh belajar memang lebih ke pendidikan berkebutuhan khusus. Apa yang diajarin? Biasanya itu ketika anak-anak berkebutuhan khusus, katakanlah ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, artinya kita harus bisa bahasa isyarat ketika yang tidak bisa mendengar. Misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu namanya CB. Oh, lo bisa isyarat. Ya, karena S1, S2 saya jurusannya itu. Oke, apa nama jurusan di fakultas apa sih? Dulu sih pendidikan luar biasa. Sekarang berubah jadi pendidikan kebutuhan khusus. Yang memang khususnya ke anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah-sekolah SLB yang kayak gitu. Biasanya pengajar-pengajarnya. Kenapa lu kepikiran masuk ke jurusan itu sementara banyak banget orang-orang di luar sana pengen desain grafis? Nah, itu dia. Iya kan? Ya, editing misalnya, ya macam-macam lah, broadcast. Ya, teknik yang pada umumnya gitu. Kenapa? Dulu itu sederhana banget. Saya tuh cuma bertanya apa jurusan yang gak ada pelajaran matematikanya. Gitu aja. Gue tahu. Lah, emang desain grafis gak ada ya?
Oh ada nih. Ada, biasanya ada. Kalkulus gitu-gitu ya. Tapi ternyata pendidikan kebutuhan khusus juga ada matematikanya. Anda menyesal dong. Iya. Tapi qadarullah memang bisa dibilang mungkin dari kakek itu udah pendidikan kebutuhan khusus. Orang tua juga pendidikan kebutuhan khusus. Artinya kakek itu guru SLB. Orang tua dua-duanya juga guru SLB. Sehingga saya pun harus menurunkannya. Nah, meskipun sekarang mungkin saya notabene-nya bukan menjadi guru, tapi alhamdulillah ada yayasan anak berkebutuhan khusus. Yang saya itu. Nih gue mau nyinggung tadi ya masalah bahasa isyarat apa segala macam. Apakah memang tahu cuma huruf-hurufnya aja atau per kalimat juga lu bisa jelasin? Dulu per kalimat, misalkan ini imbuhan melihat saya, misalkan gitu. Nama saya Panji, misalkan gitu tuh. Dulu sih mungkin hafal, tapi setelah 5 tahun gak dipakai, akhirnya lupa gitu sih. Dulu sampai per kalimat juga itu hafal, insya Allah. Nah, ini menarik ya. Lu kan konten kreator, penulis, ya kan? Kenapa nggak ngontennya seputar edukasi mengenai bahasa isyarat? Mungkin bisa dibilang bisa, tapi belum suka. Artinya bisa dibilang ada sebuah konsep bisa dan jago, tapi bisa dan jagonya itu bukan dari dalam tanda kutip dari hati. Seperti itu. Artinya mungkin saya bisa menjadi seorang guru, mengajar dan lain sebagainya. Tapi ketika apakah enjoy, apakah benar-benar bisa masuk ke dalam aktivitasnya, itu ternyata belum sepenuhnya bisa. 5 tahun ngajar dan akhirnya mungkin pindah alur. Jadi langsung nulis. Langsung ya, nggak ada lu bisnis dagang gitu-gitu nggak ada. Kalau dulu sih bukan jadi penulis dulu. Dulu sih mungkin bercita-cita dulu, masa-masa dulu sih. Inginnya seperti meng-cover di YouTube dan lain sebagainya. Pernah saya coba juga beberapa kali mungkin dulu waktu saya nyanyi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya mungkin orang-orang itu tidak menerima suara saya yang dari itu mungkin. Makanya lahirlah akun Melodi dalam Puisi. Guys, ini menarik ya. Gue tahu Panji ini ya dari @panjiramdana. Iya dong. Betul. Nah, tapi sebelumnya ternyata ada juga yang DM ke gue apa segala macam kan, suggest akun lo kan, Bang undang Panji dong, Bang undang Panji. Panji siapa ya? Pargi Waksono gue bilang, ya kan? Nah, ternyata ada juga yang 1-2 kalau nggak salah dia bilang. Makanya tadi pas lo ngomong di ruangan gue tuh, ya kan, bukan ruangan studio ya, di ruangan kerja gue. Lu kan sempat singgung mengenai melodi dalam puisi. Kok gue agak-agak ngeh ya, notice ya. Ternyata ada yang pernah ngomong gitu soalnya di DM. Dulunya dia punya akun ini gitu kan. Terus abis itu ngaji lah, hijrah dalam tanda kutip. Akhirnya sekarang ganti ke nama pribadi. Nama pribadi. Nah, kita bahas dari awalnya dulu ya. Ya, kita mulai masuk pelan-pelan. Di akun Melodi dalam Puisi itu apa kontennya? Dulu di Melodi dalam Puisi itu adalah sebuah perpindahan ketika memang dulu itu memulai dari 2012 akhir. Dulu itu ternyata ketika konten kita hanya berupa foto dan juga tambahan tulisan, itu kurang nendang tuh. Kemudian putar otak, ini harus ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip visual, auditori, pendengaran, dan juga rasa itu menyatu dalam satu hal. Melodi dalam puisi kalau misalkan dulu diartikan adalah puisi-puisi tulisan tersebut ternyata bisa bermelodi. Gitu Contoh. Nah, artinya dulu itu saya memulainya adalah dengan satu video. Dulu itu mungkin 15 detik. Dulu waktu Instagram itu 15 detik. 15 detik tulisan puisi saya dan juga saya bacakan dan diiringi oleh musik. Dulu seperti itu. Mungkin seperti musikalisasi puisi. Gitu dapat. Misalnya satu kalimat deh, apa deh misalnya? Ya, monggo, lu pasti kan hafalan banyak. Misalkan gini. Diamku adalah caraku menjagamu. Aku diam karena aku ingin kau tetap nyaman. Nah, seperti itu. Itu akhwat meleleh tuh. Udah kayak lilin. Banjir semua tuh. Baca begituan tuh. Apalagi yang single yang gak susah dapetin jodoh kan. Itu dia tuh. Itu tuh dikasih musik tuh. Dikasih musik dulu. Selalu begitu patternnya. Selalu begitu. Musiknya juga dulu K-pop. Wow. Itulah kenapa pesat banget itu followers itu, Bang. Karena memang niche-nya itu niche memang lebih ke ahwat yang galau dan juga mengambil sisi K-pop Koreanya gitu tuh. Di akhir backsound-nya itu langsung ada suara yang nyanyinya.
Itunya sih dulu seperti itunya. Dulu sih. ya. Iya. Nah, terus itu berapa tahun tuh ngonten melodi dalam puisi dengan berK-pop ria, musik-musik dan lain-lainnya sampai akhirnya tembus 2,4 juta followers 2,4 kan? juta. Iya, betul. Makanya galau-galau pokoknya intinya seputar keresahan-keresahan lah ya. Iya, betul. Bentuk tulisan yang memang pas dibaca sama akhwat-akhwat tuh memang market lo niche-nya tuh adalah akhwat ya. Akhwat. Ikhwan juga pasti ada dong. 70% akhwat, tapi ikhwan juga insya Allah ada. Oke. Ada juga sih gitu. Begitu baca kena alunan begituan gitu kan. Ini kita bahas dulu ya guys. Oke. Itu berapa tahun tuh menjalani itu akun itu? Sampai 2018 berarti. Dari mulai perubahan ke melodi dalam puisi itu 2013. Oh bukan, melodi dalam puisinya berapa tahun maksud gue? 2013 sampai 2018. Oh 5 tahun tuh 5 ya? tahun. 5 tahun artinya 2017-2018 itu yang tembus sampai 2,4 tuh. 2018 mulailah muncul kegalauan-kegalauan dalam diri yang artinya ini gak akan bisa saya lakukan terus-menerus. Ketika memang misalkan ya oke lah, misalkan penjualan buku banyak dan lain sebagainya, followers nambah dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah berkah atau tidak? Itunya sih. Itu pertanyaannya. Nah terus tahu puncak-puncaknya bahwa gue takut gak berkah nih. Udah 5 tahun kan? Betul. Bentar, melodi dalam puisi berapa buku yang lu bikin dari akun itu? Dari situ kemungkinan sekitar 7 buku? 7. Di luar 11 yang ini? Iya. Enggak 11 itu 7-nya itu melodi dalam puisi. Waktu melodi dalam puisi. Oke, ini kan misalnya kayak gini nih. Di bawahnya tadi kemana sih gue baca? Nah ini misalnya ini kan bawahnya kan ada Panji Ramdana. Oke. Di bawahnya tuh, oke. Nah berarti waktu 7 buku itu melodi dalam puisi? Oh enggak, dulu sama Panji Ramdana. Artinya melodi dalam puisi itu username, tapi untuk di bio-nya Panji Ramdana tetap di-brandingkan. Oke, gitu ini kuncinya nih. Makanya kalau gue singgung mengenai cara konten kreator membangun personal brandingnya, itu agak sulit ketika dia rebranding. Iya, itu kan? Nah ternyata ketemu gue jawabannya, bahwa di bio-nya pun juga udah lo tulis Panji Ramdana. Betul. Makanya nggak kaget ketika rebranding. Iya. Oke. Dan di setiap videonya pun dulu dari ratusan video, mungkin ada 400 video itu yang saya take down. Wah? Iya, karena ada musiknya. Itu dia. Nah, di setiap videonya memang itu ada tulisan Panji Ramdananya di bawahnya. Dalam tanda kutip mungkin ini adalah penulisnya dan juga mungkin di belakang layar melodi dalam puisi adalah Panji Ramdana. Oke, dan akhirnya lu take out semua tuh ya? Take out sekali. Dihapus apa di archive? Di archive. Anda berarti masih membutuhkan konten itu kan? Ya, karena memang tulisannya itu yang dibutuhkan. Captionnya juga dan lain sebagainya. Oh ya mungkin buat dipakai di kemudian apa segala macam tapi tanpa musiknya. Nah, saya rebranding lagi sih itu. Artinya video-video yang tanpa musik itu adalah video-video yang dulu dengan musik. Gitu tuh. Gimana? Jadi misalkan saya upload video sekarang nih, video puisi yang baru. Iya. Tulisannya itu sama seperti yang 2 tahun yang lalu. Karena marketnya pun juga beda ya? Beda gitu tuh. Dan sayang juga, misalkan udah ada tulisan dan di dalam captionnya itu tulisan, itu kalau hilang. Oh iya. Artinya tulisannya ya saya baca lagi tanpa musik. Oh iya benar, gitu. tulisannya kan ya hanya tulisan mubah gitu kan. Iya, yang jadi masalah ketika ada ornamen musik itu. Nah itu, kalau udah ada ornamen, ya itu udah nggak bisa lagi. Gitu. Oke, nice, bagus idenya ya. Maksudnya bukan berarti lo jadinya kayak wah nggak mau. Oke. Nah itu 7 bukunya. Yang pertama melodi dalam musik itu adalah ini. Ada salah satunya. Gimana ini? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Artinya dalam pembaharuan tulisan pun itu ada perbedaan sih. Ada perbedaan. Mungkin dulu ketika ya ada semesta, ada demi gini gitu. Langit lu bahas langitnya dulu. Langit enggak sih. Belum viral dulu. Belum viral ya? Iya. Oke. Alhamdulillah sekarang lebih dijaga lagi gitu sih. Oke. Oh, sekarang jadi lebih ajib nih di halaman 32 di buku Menjemput Jodoh. Lo bilang astagfirullah ya mohon ampun kepada Allah. Oh, ada begitu-begitu juga ya. Tadinya enggak ada ya? Dulu enggak, lebih kepada benar-benar galaunya, resahnya. Oke. Rinduku sudah pada tahap keterlaluan. Wow. Hai akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum. Anda pasti meleleh kan? Anda pasti gemetar kan? Itu dari mana sih bro inspirasi kalimat-kalimat seperti itu? Maksudnya gini, gua pun juga hobi copywriting, gua pun hobi marketing. Tapi tulisan-tulisan yang dimaksud adalah hanya kebutuhan untuk marketing.
Paham ya? Iya. Karena kebutuhannya gimana caranya bikin pembaca atau penonton yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Betul. Lewat copywriting yang berbalut NLP misalnya, Neuro Linguistic Programming yang gitu-gitu lah ya. Oke. Mungkin di ranah gue itu, gitu kan, sehingga dia kena hypnowriting, mau nggak mau dia langsung butuh dan beli produk tersebut. Betul. Kalau gue pakai sistem itu di bisnis. Tapi kalau lu kan di tulisan tuh inspirasi dari mana ya? Sepertinya kita dua hal yang berbeda nih. Iya. Gue juga mau pengen belajar banyak dari lo. Dulu pertama kali bisa dikatakan puisi pertama yang saya buat itu memang dari hal yang saya alami langsung. Contohnya ini mungkin ada cerita yang menarik nih. Dulu itu puisinya berjudul Aku Baru Menyadarinya Sekarang. Nah ceritanya dulu waktu Karang Taruna mungkin ya, Karang Taruna tahun 2013-an lah. Oke. Ya saya cinta ataupun suka sama satu perempuan. Tapi saya memang dari dulu itu gak mau berazamkan ingin pacaran atau enggak. Itu saya jaga gak mau sama sekali untuk pacaran. Alasannya? Alasannya memang ya itu tuh. Artinya ketika sudah pacaran bukan berarti menjadi jaminan lekas menikah. Pacaran-pacaran berakhir dengan ya itu hal-hal yang negatif. Bukan zinanya. Iya. Bukan lagi jadi teman, malah jadi musuh. Iya dari itu. Pacaran aja kan udah zina sebetulnya. Nah itu tuh. Iya kan? Iya. Oke. Nah di situ mungkin saya ingin sama dia, tapi ternyata saya memang tidak mau untuk berpacaran. Tapi saya suka. Artinya galau tuh. Nah tiba-tiba di satu hari dia itu ternyata jadian sama temannya di salah satu Karang Taruna saya. Oh, gitu tuh. Anda FTV SCTV banget ya. SCTV banget tuh. Bener. Langsung malam-malam saya buat puisi. Tengah malam saya recording audio puisinya. Besoknya saya upload di SoundCloud dulu itu. Oh SoundCloud masih ada. Sekarang juga masih ada sih. Sekarang masih ada sih. Dulu naik banget tuh. Dulu naik banget. Di situ memang melodi dalam puisi awalnya itu dari SoundCloud dulu tuh. SoundCloud, kemudian saya bantu di Twitter dan akhirnya di Instagram. Gitu tuh. Itu mungkin memang salah satu hal bagaimana cara menulis yang memang dari hati adalah yang kita rasakan. Tapi tapi ketika ada ide seperti rinduku sudah pada tahap keterlaluan, diamku adalah caraku menjagamu dan lain sebagainya, itu memang butuh baca referensi dari beberapa buku-buku puisi karya-karya orang lain. Tapi ada ilmu khusus nggak selain memang lu merasakan dari diri sendiri? Karena memang kan kisah nyatanya lu ditikung sama teman sendiri, yang begitu-begitu kan? Lu nggak berhasil dapetin dia, tapi ternyata malah jatuh kepada temen lo, satu Karang Taruna, gitu-gitu kan? Itu kan udah lo rasain nih. Maksud gua banyak juga yang penulis-penulis menggunakan alter ego kan? Jadi bukan sosok dia, tapi seakan-akan orang lain, tapi dikemas dalam sebuah tulisan atau puisi. Nah itu ilmunya gimana? Dulu ini nih di buku mungkin tentang rasa mengikhlaskan. Ini mungkin maaf. Oh ini. Nah di buku tentang rasa mengikhlaskan, memang saya angkat itu beberapa hal yang bisa dibilang rela dan ridho terhadap hal apapun yang hilang. Itu saya angkat itu bukan berarti saya pernah mengalami berbagai macam kehilangan dan lain sebagainya. Artinya yang saya angkat adalah, yuk saya berdiskusi dengan followers. Itu di Instastory saya tanya, hal apa sih yang sulit untuk direlakan dan lain sebagainya. Nah di satu sisi saya belajar dari seseorang yang ini nih, dari tulisan dan lain sebagainya, dia itu menjelaskan, oh itu saya itu mungkin ingin menikah dengan seseorang yang ini, tapi tiba-tiba dia batal menikah dengan saya. Dia akhirnya menikah dengan sahabatnya saya, tapi dia ngundang saya di pernikahannya. Saat di pernikahannya, saya dipegang tangan saya itu oleh istrinya dia. Kita berfoto bersama. Gitu tuh. Tapi alhamdulillah dia ikhlas. Dia sudah ridho. Itu tuh. Mungkin bukan saya yang merasakannya, tapi dia menceritakan ke saya seperti itu. Anda mau ngomong begini sempat merasakan kegalauan juga gak sih kalau merasapi kayak gini? Iya, pasti gitu tuh. Sekarang aja lo mau nangis kan? Ya lumayan lah. Emang begitu ya? Soalnya rata-rata teman-teman gue yang memang dia puitis, memang apa, pasti dia masuk dalam situ tuh. Harus begitu. Ada simpati dan empatinya. Ini lebih ke empatinya mungkin sih. Gitu. Bagaimana ketika saya berada di posisinya dia. Nah kayak gitu. Agar nyawa tulisannya muncul. Bisa dibilang seperti itu. Waduh. Gitu. Lebih berat mana sih? Copywriter sama penulis untuk dijalankan gitu? Justru lebih sulit copywriting. Masa iya? Bagi saya. Masa iya? Karena bukan bidang lo kali. Karena mungkin bisa karena terbiasa. Udah terbiasa menulis. Bagi seseorang yang baru menulis mungkin sulit untuk mencari makna. Misalkan kita lihat benda yang ada di sini. Misalkan lampu. Kita buat sebuah paragraf pertama atau kalimat pertama dengan lampu. Bagi sebagian orang mungkin sulit. Apalagi harus dibumbui dengan puitis.
lampu. Mungkin kalau misalkan Bang Dery nih, Bang Dery dulu nih, lampu. Di kalimatnya ada lampu. Misalkan lampu gimana? Ya harus puitis ya. Harus puitis. Ya Allah, kita nggak pernah begini nih, mohon maaf. Ya kan? Karena itu memang latihannya. Kalau gue mungkin copywriting bagaimana cara begini gitu kan. Kalau lu kan lampu. Wajahmu menyinari bagaikan lampu di hatiku. Norak banget kayaknya gue. Hah? Bagus apaan? Menurut lo gimana lampu? Oke, lampu. Lampu yang padam diibaratkan hati yang padam. Namun sebuah sinar yang datang diibaratkan daun yang tumbuh ketika daun tersebut gugur di saat tengah siang hari. Tuh lu bagus dia. Curang. Tapi itu juga artinya gini Bang. Saya juga gak tahu itu mau bilang apa dan lain sebagainya. Tapi langsung aja tek gitu tuh. Jangan takut salah gitu tuh. Udah punya polanya kali ya. Bisa dibilang ada pola, bisa juga mungkin artinya tulisan bukan berarti semua orang harus mengerti maknanya. Bisa dikatakan multitafsir. Oke. Gitu tuh. Ketika saya bilangkan lampu yang padam di tengah siang di antara beberapa orang yang bergerak di jalanan, itu kan pusing tuh. Oh iya. Ya, pusing ya. Iya. Dan itu nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa? Biarin aja. Oh, latihannya begitu? Latihannya seperti itu. Contoh ya, berarti boleh aja kan, random ya. Lampu yang padam di tengah gemerlap malam, seakan berjalan di tengah embun becekan ubin yang sirna, burung-burung jatuh ke tepian. Aneh ya kalau saya ya. Iya. Tapi itu bisa menjadi. Gak usah tawa lo, Dim. Semisalkan itu tulisan Bang Dery, tapi namanya di bawahnya Panji Ramdana, itu jadi beda pandangannya, Bang. Ya iya lo. Kalau gue, kenapa Der? Hah? Ada masalah keluarga Der? Begitu jadinya. Ini kan. Gitu tuh. Ruangan. Coba ruangan. Coba. Gue dulu deh. Iya. Ruangan. Langkah air yang mengalir hingga jauh, ibarat pipa wafin yang cut. Saya menyerah. Lu coba siap. Ruangan. Pengen tahu gue. Ini nih. Ruang kepalaku. Kok bisa tuh? Dia bisa gitu. Tiba-tiba langsung ruang kepala ya? Caranya gimana sih kok gitu-gitu? Halnya kayak majas gitu tuh. Aduh saya bahasa Indonesia jelek lagi. Bukan berarti ruang itu adalah ruang yang biasa kita kenal, ruang keluarga, ruang tamu. Oh. Tapi di dalam kepala pun bisa diibaratkan seperti ruang kepala. Oh, organ gitu bisa? Bisa. Boleh, gue coba. Ruang ginjalku seakan bertemu pankreas hidupmu. Benar, bisa. Bisa aja ruang lo. Hatiku, ruang kepalaku, ruang ginjalku butuh nutrisi dari dalam keluar. Gue lama-lama stres nih gue ngobrol sama lu. Nggak serius. Emang bisa begitu ya? Kalau puisi masa bisa. Ruang gendang telingaku. Iya. Terus-menerus memukul di antara kedalaman hati yang semakin dalam. Oh, gitu. Ini kan asal. Saya itu bicara itu asal, Bang. Ya tapi kan lu ada maknanya. Kalau gue asal lebih kayak punya masalah kehidupan gitu. Jadi kayak IPA. Jadi iya bener. Jadi pelajaran IPA. Iya kalau gue nggak salah lebih ke situ. Lebih kayak Der lagi punya utang banyak ya Der. Kayak stres gitu, mohon maaf. Tapi itu latihan ya. Latihannya kayak gitu. Artinya banyak orang yang kenapa gak mau menulis itu karena itu melihat harus sempurna dulu di awal. Sedangkan saya punya konsep mungkin saya ingin menulis. Entah pembaca mengerti maksudnya atau tidak, saya akan tetap menulis. Tapi yang pasti adalah di akhir kalimatnya itu akan menjadi sebuah makna. Harus ada makna yang mereka ketahui. Oh, tapi itu nggak ngeri subjektif, bro? Ya bisa dibilang ada subjektifnya, tapi pada akhirnya banyak kok puisi-puisi yang saya baca pun itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Lalu gitu ngapain nulis kalau begitu? Itulah sisi sastra yang paling tinggi adalah ketika semakin sulit dimengerti. Wah mantap. Gitu. Di situ. Di situnya. Kalau misalkan di konten-konten saya di Instagram itu saya gak pernah nulis puisi yang susah-susah. Tapi ketika di buku ada beberapa part yang memang silakan pembaca multitafsirkan saja sendiri maksudnya apa. Walaupun gak ketemu artinya apa. Walaupun gak ketemu, tapi pasti ada hal-hal yang ketemunya kayak gitunya. Karena lo udah punya patternnya sih sebenarnya. Memang gue nangkap nih guys. Oke. Jangan kaget kalau gue bisa jadi puitis ya.
Enggak, pokoknya intinya adalah ketika lu punya pola, struktur yang benar, maupun lu misalnya nggak mengerti secara hakikat tuh tulisannya apa, tapi setidaknya lu berada di benang merah yang jelas gitu ya. Esensinya ada. Esensinya tetap ada. Gitu ya. Tapi ya nggak lupa juga dengan terus berlatih apa segala macam gitu kan. Betul. Jadi sehingga begitu udah dicoba di multitafsir, kesini arahnya. Gitu. Oke, ya memang harus latihan sih bro. Kalau gue tadi pakai pola-pola kayak tadi, gue itu bukan multitafsir sih, kayaknya multivitamin kalau saya mungkin ke situ. Jadi kayak apa sih maksudnya gitu. Benar. Oke. Nah, lanjut ya, melodi dalam puisi. Melodi dalam puisi. Sehingga gue pengen tahu lebih dalam deh mengenai kenapa sih, maksudnya ya mungkin gue sendiri udah tahu ya, tapi gue pengen angle dari lo nya juga gitu ya. Lo menghilangkan si musiknya itu, sementara lo tahu resikonya bahwa ada followers yang akan pergi gitu. Cuma kalau gue jadi lo pergi itu, gue punya mindset akan ada yang datang yang baru, tapi dengan terkurasi dengan benar sesuai dengan nantinya insya Allah menjadi loyalis kan gitu. Betul. Kalau gue, gue nggak tahu kalau lo pandangannya gimana ketika ditinggal. Berarti berapa tuh, 200.000 orang tuh ditinggal. 200.000 orang. Iya, unfollow semua kan? Unfollow, bisa dibilang unfollow, ataupun mungkin dari algoritma Instagram itu ada akun-akun yang tidak aktif, itu langsung kan biasanya sekarang itu ada yang ditendang sama Instagramnya. Akun-akun yang tidak aktif, mungkin bot-bot ataupun lain sebagainya. Tapi kalau dari kasus yang ini bukan itu, karena lu memicu api kan, itu. Dalam tanda kutip kan. Nah sehingga kayaknya mereka cabut. Kalau yang gue tangkap ya, bisa jadi gue salah ya. Soalnya lu ngasih gesekan-gesekan yang luar biasa. Perpindahannya antara tadinya melodi dalam puisi, ada lantunan musiknya, taunya tiba-tiba udah nggak ada musiknya. Betul. Bisa jadi kok yang memang orientasinya musik gitu ya, atau mungkin kok jadi kayak gini sih, males gue gitu kan. Iya betul. Hak dia juga untuk klik unfollow kan sebetulnya. Ya karena dari market saya kebanyakan itu dari SMP, SMA, kuliah. Yang kerja itu jarang. Apalagi yang udah nikah. Nah dulu memang targetnya itu adalah yang SMP SMA. Ketika memang disuguhkan K-pop, musik itu deres banget tuh. Naik langsung. Benar-benar apalagi dulu itu sering di repost sama dagelan, sama yang gitu-gitu. Sekali di repost sama dagelan, followers naik 8.000. Oh gokil. Di repost mungkin lebih dari 5 kali. Bayangin berarti 8 kali 5 40.000 langsung. Dan juga di akun-akun yang lainnya. Tapi memang di sini ada sisi ya uang mungkin didapatkan dan lain sebagainya, popularitas dan lain sebagainya. Tapi mengapa hati ini seakan-akan ada yang menolaknya, gitu tuh. Dan saya juga tahu risiko yang akan diambil, ada orang-orang yang tidak mendukung, orang-orang yang pergi dan lain sebagainya. Tapi yakinlah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang baru lagi. Iya benar. Seperti itu. Justru bahkan lebih baik. Alhamdulillah. Soalnya lo tinggalin adalah di ranah yang memang yang Allah benci dan Rasulnya juga benci gitu. Betul. Dan ternyata saya bisa menemukan bahwa orang-orang followers ataupun teman-teman yang loyalis itu bisa diketahui sekarang, yang tetap bersama dari tahun sebelum-sebelumnya. Gitu tuh. Iya benar. Nah dari situnya sih, ketika mungkin ada perasaan apakah ingin kembali dan lain sebagainya, saya ingat lagi untuk apa perubahan ini ketika kembali lagi seperti dulu. Gitu tuh. Oke. Dan ngapain kita ke belakang ya? Iya. Hidup udah jalan aja di depan terus. Jalan aja, insya Allah rezeki akan selalu ada kok. Oke. Bukan berarti harus selalu dari musik dan lain sebagainya. Iya. Nah di situ kontennya berubah nggak? Apa cuma memang ngilangin musiknya aja? Dulu waktu memulai perubahan itu perubahannya itu sama, videonya sama, tulisannya juga mungkin beberapa halnya sama, tapi musiknya yang diganti seperti mungkin suara alam, suara hujan dan lain sebagainya. Meskipun ada perasaan, kok agak inside-nya turun ya, tapi terus aja maju. Beberapa konsep lain juga dicoba sampai sekarang. Konsepnya mungkin tadi bisa dilihat di Instagram saya itu dari tulisan tangan istri. Tulisan tangan istri. Iya, artinya ada satu part feeds yang bukan video, tapi foto. Kalau saya yang nulis jelek tulisan tangan saya. Oh, tulisan tangan. Tulisan tangan. Jadi istri yang tulisan tangannya. Itu bini lo tuh? Iya. Coba lihat dong. Yang mana sih? Nah, ini. Iya.
Itu tuh. Mungkin bisa dilihat di bawah. Tapi gitu. bagus loh. Gue pikir ini tulis di Dafont tuh ada font-font yang khusus handwriting gitu. Gue pikir itu. Enggak, ini langsung tulisan tangan istri. Bagus juga tulisan bini lo. Wah, ini video terakhir yang tanpa musik itu Aku Ingin Menikah. Ini. Itu tuh. Coba klik. Aku ingin menikah. Oke. Untukmu yang saat ini sudah ingin menikah, selamat ya. Karena kamu sudah berada di satu titik, sudah siap untuk berlayar di bahtera rumah tangga. Namun, apakah kamu sudah benar-benar siap? Atau ini hanya sekedar ingin saja? Persiapan menikah adalah tentang ilmu, tentang mental, tentang visi, tentang tujuan, dan tentang ibadah. Aku harap kamu akan mempersiapkan semuanya dengan paripurna, agar kelak nanti, ketika jodohmu datang, kamu sudah siap untuk menyambutnya dengan balutan cinta dan iman. Gokil. Ini tersayat-sayat nih, akwat-akwat kita nih. Iya nggak? Kesayat bagian leher kiri, kesayat bagian punggung kanan, tengample-ngample nih hatinya nih. Bisa begitu? Lu pakai ambience ombak. Ada juga hujan. Oke, itu bisa alam. Bisa, itu pasti ada jawaban kok dari masalah itu, ada solusinya kan ya. Iya, betul. Itu lu gimana sih cara polanya? Lu ketik dulu ya. Lu tulis dulu baru lu voice overin. Iya, itu voice over suara lo kan? Iya, ini sendiri, suara sendiri. Suara sendiri kan, direkam habis itu gimana inspirasi cara bikin begitu kalau dari versi lo? Dulu itu orang tua saya memang suka nulis juga. Bukunya juga lebih banyak. Nah, siapa? Tapi gak dikenal di ini sih, tapi tulisannya memang tulisan pendidikan. Tulisan pendidikan. Bukan galau-galau juga. Bukan galau-galau, tapi puisi juga suka. Gitu tuh. Nah, suatu waktu pernah ngasih ke saya satu buku puisi yang di dalamnya ada CD. Ada CD musikalisasi puisi. Waktu itu 2012-an lah, 2012, 2013. Nah, dan itu menjadi satu inspirasi saya. Ketika mungkin nyanyi dulu gagal. Ya gak bagus suara. Tapi saya coba dengan membacakan puisi, barangkali orang lain suka. Taunya alhamdulillah suka juga gitu tuh. Dan dari situlah terus menerus mencoba mengeksplor suara gitu tuh. Dan mungkin saya bukan tipe suara yang keras, lantang dan lain sebagainya, dan mungkin itu image-nya seperti itu. Gitu. Sampai akhirnya sekarang banyak buku yang lo bikin kan, lo keluarkan dan lain-lain ya, Masya Allah. Yang paling banyak di mana? Best seller lah. Penjualan itu. Eksemplar tuh berarti satu buku ya? Satu buku. Satu buku bisa sampai 20 ribuan, 20 ribu, 40 ribu. Dan 20 ribu, Ji. Sendiri sih, memang bukan di toko buku offline ataupun dijual lagi oleh orang lain. Enggak, itu memang murni sendiri. Loh, distribution channel lu, ketika lu call to action, lu mereka beli di mana? Di Instagram, di landing page. Landing page. Saya bawa ke WA gitu. Jadi dari landing page, call to actionnya ordernya di WhatsApp. Iya, di WhatsApp. Nggak pakai payment gateway di landing page-nya itu sendiri? Enggak sih, belum sih. Virtual account, jadi mereka langsung bayar apa segala macam. Ya nggak masalah juga sih ya. Makanya karena memang marketnya ada anak-anak sekolah yang mungkin belum punya ini. Biasa bayar harus dia Alfa ataupun lain sebagainya gitu tuh. Boleh gue audit nggak sih? Nggak, maksudnya kan motivasi buat teman-teman yang memang dia konten kreator nulis terus tiba-tiba pengen monetize jadi buku dibeli kan begitu. Betul. Saatnya Panji kasih solusi buat teman-teman semua. Sebelum kita bahas akun jadi Panji Ramdana ini ya. Apa perubahannya, bagaimana cara monetize-nya dan lain-lain ya. Boleh gua audit ya. Siap. Memang saya juga suka gitu mengaudit orang gitu kan buat motivasi. Berapa tadi satu buku tuh? Satu buku ini menariknya. Saya buat 3 versi harga. Kok gitu? Misalkan gini. Ini bisa dibilang tipe reguler, soft cover. Yang reguler yang soft cover. Reguler soft cover. Yang hardcover ini premium dan platinum. Berarti ada judul yang sama, isi yang sama tapi dengan beda covernya. Betul. Jadi dulu tentang rasa mengikhlaskan, yang reguler itu saya jual 120.000.
Yang premiumnya, yang di tengah-tengahnya itu sekitar 160.000. Oke. Yang platinum, yang paling benar-benar paling mahalnya itu 198.000. Bedanya ada tanda tangan lo nya? Bedanya ada tanda tangan, ada puisi, video, bonus-bonus ebook dan lain sebagainya. Itu yang di platinum itu seperti itu. Oke. Dan mungkin nama pembelinya itu saya tulis di sini. Satu-satu dong kalau Satu capek. ada 20.000 orang lu nulis 20.000. Iya, satu-satu. Banyak waktu luang lu. Bisa. Itu tuh. Tapi ketika udah ngelihat, oh segini alhamdulillah. Ya udah saya semangat. Lah kan susah juga ya. Gitu. Sistem komputerisasi nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahkan tanda tangan pun enggak. Banyak yang bilang ya udah tanda tangan dicap aja. Ya, iya itu. Enggak. Nama juga. Ya ini kan jadi value lebihnya itu. Bahkan ada misalkan yang di sini dan di sini itu nama mereka satu persatu saya rekam. Diapain? Direkam. Rekam untuk? Jadi misal gini, yang belinya Bang Deriansyah misalkan. Untuk Bang Deriansyah, terima kasih banyak telah membaca. Semoga buku ini bermanfaat. Satu orang, 2 orang saya rekam lagi. Bro nggak cek kesehatan gitu maksudnya tenggorokan. Gue job VO juga sehari kayaknya 1 aja sih. Terlepas dari mungkin memang sibuk juga guanya gitu ya. Kalau memang lagi senggang gue terima tuh 2 gitu. Kayak minggu ini tuh baru beberapa aja tuh voice over tuh yang gue ambil. Karena kan gue juga voice over talent kan, gitu buat ngisi iklan-iklan mereka, perusahaan-perusahaan dan lain-lainnya. Tapi gue nggak kuat sih, gitu pun durasi 30 detik. Buat iklan-iklan misalnya atau 1 menit, lu berapa banyak dikali berapa jam tuh ngomong? Mungkin sehari 200 dulu, besoknya lagi terus. Itu gitu bentuk benefit ketika dapetin yang platinum tadi 198.000. Yang biasanya kan yang soft cover itu 112. Ini 198.000. Oke. Artinya bagaimana caranya dia benar-benar rela membayar lebih dengan secara sadar. Oh iya, benar. Gitu tuh. Itu poinnya seperti itu sih. Bener. Nah, berarti lu kasih value itu. Namanya ditulis, namanya dibacakan. Ada tanda tangan dan lain sebagainya. Di repost nggak di story-nya dia? Pernah nggak? Ini gue suara lo pasti kan di-upload di sosmednya dia, di tag lo gitu. Beberapa iya. Tapi di saya sih nggak saya repost lagi. Iya pasti kayak gitu kan. Iya. Makasih nih aku udah ini nih dibacain ininya namanya gitu-gitu. Dan kadang lu juga terima ucapan terima kasih nggak ketika misalnya dia baca menjemput jodoh, menanti dengan halal, taunya dia nikah karena memang yang pertama atas izin Allah, ya kan, tapi ikhtiarnya dengan membaca buku yang lo terbitkan sehingga mereka dapat insight gitu buat para akhwat. Oh begini loh caranya menanti yang halal gitu ada. Dulu waktu ada buku Bersabar Dalam Penantian, ada juga judul Bersabar Dalam Penantian, itu tahun 2018 deh. Oke. Nah di situ mungkin impactnya yang bisa dibilang sekarang banyak orang-orang yang dulu mungkin belum menikah, tapi sekarang sudah menikah. Yeah. Mungkin terima kasih karena pada saat penantian saya bisa lebih sabar lagi dikarenakan wasilah telah membaca buku ini. Seperti itu. Pun juga apalagi yang tentang rasa mengikhlaskan. Saya bisa lebih ridho lagi dan juga bisa lebih benar-benar membuka pintu secara lapang dada meskipun belum sepenuhnya gitu tuh. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya di sana. Gitu sih. Ya insya Allah itu ada impact yang berharap dari seorang penulis kan seperti itu, ada manfaatnya untuk yang membaca. Ya, setelah cuan yang Anda dapatkan kan. Gue belum ngitung jadi ngomong ciun kan jadinya cuan. Berapa coba? Buku tadi 198.000, 190.000. Lo mau nge-share modalnya juga apa mau omsetnya aja? Omsetnya aja ya. Boleh. Apa modalnya juga? Apa keuntungan lo yang gue hitung? Saya kalau misalkan dapur di belakang supaya teman-teman lebih terinspirasi juga untuk menjadi penulis, yang bukan berarti kamu kerjanya apa? Seorang penulis. Oh penulis, dikit ya. Karena mindset mereka itu dari royalti. Ya itu benar. Gitu. Kan ada 10% dari royalti 10%-nya. Sama si penerbit gitu-gitu kan. Iya, tapi ketika si penulis ini benar-benar punya mindset. Dulu saya punya kelas menulis namanya kelas writerpreneur. Oke. Artinya berbisnis dari menulis. Writerpreneur ajib tuh namanya. Writerpreneur. Nah, di situ saya mengajarkannya adalah bagaimana caranya walaupun belum dengan penerbit-penerbit besar mayor, Anda jangan menunggu penerbit itu untuk datang dulu. Anda juga bisa memulai untuk sendiri. Gitu tuh. Yang saya suguhkan adalah saya infokan HPP-nya berapa, biaya cetaknya berapa. Oh iya.
Sampai seperti itunya. Supaya mereka punya semangat untuk menulis. Bro gini bro, ada yang bilang kalau lewat penerbit minor atau indie atau kecil gitu, katanya nggak dianggap bro, stigmanya begitu, emang iya? Nggak dianggap oleh ini ya pembaca ya? Satu itu, dan yang kedua, iya dari penerbitnya sendiri nggak nge-push secara maksimal. Iya, ini stigma ya. Gua nggak lagi memojokkan penerbit indie atau kecil ya. Iya. Ntar gue diserang sama SJW. Oke. Itu dari dulu waktu saya juga pengen pertama kali itu di penerbit mayor dan lain sebagainya. Tahun 2013 saya mulai. Apakah saya bisa menerbitkan di penerbit ini? Ya gak ada jawaban. Nah iya kan? Gitu. Tapi ketika 2018 bukan saya yang mencari, tapi penerbit yang mencari. Oh, artinya personal branding harus kuat dulu. Harus kuat dulu. Dan di situ saya punya prinsip bahwa ternyata sendiri juga bisa loh. Sendiri juga bisa membuat penerbit. Enggak, sendiri yang dimaksud tuh maksudnya cetak gimana sih? Cetak di rumah sendiri? Enggak, saya ada kantor, karyawan mungkin ada 20-an lebih. Oh, oke. Nah di situ saya punya prinsipnya adalah mungkin 50%-an sekian lah ketika ke toko buku dan lain sebagainya itu untuk mereka. Oh misalnya kayak Gunung Agung, Gramedia misal begitu. Toko Gunung Agung dan lain sebagainya juga. Iya kan pasti kan ada, dia dapat persentase dong. Iya, karena kan mereka juga kan marketingnya udah namanya gedenya juga, offline-nya gede. Iya mereka publisher kan. Publisher. Gede. Kayak gitu. Terus? Nah di situ apakah bisa juga kita manage 50% ini menjadi lebih bermanfaat di lingkungan sekitar? Oke. Artinya beberapa teman yang di kantor pun itu dari sekolah saya dulu SMP, teman SMP, teman kuliah, di lingkungan rumah juga, itu kerja di sana. Oh jadi gitu tetap 50% lo tapi buat mereka? Buat mereka, iya. Ngapain gitu bikin sendiri, titip aja di Gramedia. Oh tapi ternyata beda ya. Di Gramed ada penulis yang saya kenal, kalau jualan online sendiri itu gede, 2000 buku terjual. Iya. Tapi sekalinya mereka misalkan gabung dengan penerbit yang lain dan dia jual juga di Gramed, itu saya nggak lihat bukunya itu meledak. Kok bisa? Nah itu dia, ada beberapa permasalahan yang ternyata tidak semua penulis, meskipun tulisannya bagus, akan berhasil dijual di toko buku. Bisa saja mungkin selama 10 hari itu langsung ditarik lagi ke gudang. Oh gitu begitu aturan mainnya. Iya, ketika memang bukunya itu gak dirasa penjualannya bestseller atau apa, itu oleh Gramednya tarik lagi ke gudang. Karena antriannya banyak. Antrian yang ingin ditempatkan di rak-rak itu banyak gitu tuh. Tapi mungkin kesepakatan kali, dikabarin dulu kali ke orangnya, bukan? Apa langsung main tarik-tarik aja? Biasanya langsung ditarik. Karena nggak nendang nih. Nggak nendang, udah banyak antrian lagi. Dan itu banyak sekali problem masalahnya penulis yang memang dia mungkin pikirannya itu bangga ada di toko buku. Iya itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa bukan berarti akan berhasil seperti penulis yang lainnya. Oh, tapi ada juga dong yang berhasil kan? Ada juga yang berhasil. Oke. Gitu tuh. Tergantung dari penerbitnya. Iya. Apakah bisa memanage buku tersebut menjadi boom atau enggak? Ya tergantung dari penulis dan penerbitnya. Kalau penulisnya mungkin brandingnya kurang, tapi penerbitnya hebat, bisa diangkat. Iya. Tapi ketika dua-duanya enggak, ya udah enggak. Oh iya sih. Gitu sih. Coba dong motivasi, tadi kan lu sempat singgung mengenai ayo kalau lu pengen jadi penulis, ini gue bongkar nih HPP-nya berapa, modalnya berapa, sehingga lu punya profit berapa gitu kan, dengan proyeksi berapa buku nih? 1000 buku, 2000 buku dulu atau berapa? Bisa 5.000 deh. 5.000 ya? 5.000. Iya, kita jangan langsung ke Panji nih, dia udah 20.000. Kalem bos, tenang aja pelan-pelan gitu kan. Atau 1.000 dulu deh, boleh kalau untuk memulai. 1.000 dulu? Ya, 1.000. Boleh. Gimana coba lu mulai dari mana? Gue siapin kalkulator aja. Saya auditor aja ya. Nah, mungkin harga yang realistis, mungkin kalau harga yang saya pribadi itu agak lebih tinggi dibandingkan buku-buku novel yang orang lain gitu tuh. Tapi mungkin bisa kita mulai dari 75.000 deh. Harga jualnya 75.000. 75.000. Oke. Jadi jangan lebih dari itu dulu ya. Iya. Awal-awal kan dia mungkin persepsinya belum kuat kan. Oke. Misalkan mereka mau jual langsung 198.000 dengan jumlah halaman 200, ya gak make sense juga ketika value-nya belum bagaimana gitu. Iya benar. Gitu sih. Iya, personal brandingnya belum kuat, persepsinya belum kuat gitu kan. Nah itu. Kalau gue satu buku mungkin kalau untuk persepsi gue 4 juta kali ya. Ngimpi lo der. Bonusnya banyak banget. Iya, bonusnya banget. Private mentoring. Iya, sama motor second biasanya. Beli aja lo motor diri kalau gitu. Oke, coba. 100.000 HPP kalau kita cetak 1.000 dan 2.000 itu beda.
Iya udah, coba yang 1.000 dulu. Ya, Yang semakin 1.000 deh, banyak semakin murah dong. Semakin murah. Iya. Iya. Nah 1.000 biasanya ini waktu saya cetak itu 14.000. HPP 14.000, 14.000. halamannya 200, soft cover. Soft cover, jualnya 75. Jangan hard cover dulu ya. Jangan hard cover. Santai dulu bro. Gitu Kalau hard cover tambah 4.000 deh gitu. Oh yaudah, ntar lu hitung sendiri ya. Hitung sendiri Kita aja. yang coba yang soft cover dulu ya. Ini untuk ininya berapa? Panjang kali lebarnya? 13 kali 19. Yang umum segini kayaknya ya emang ya? Umum segitu. Kalau oke. untuk prosa puisi itu. Oke, kita pakai contoh yang bukunya Panji tentang rasa mengikhlaskan. 14.000. 14.000. Oke, 14.000. Terus? Harga jual kita 75 deh kalau untuk memulai. Oh gitu. Oh ini 14.000 udah semua? Udah semua. Oke. Tapi kan mesti minimal berapa kita? 1.000. PO boleh gak sih? PO boleh. Oh PO bisa ya? PO boleh bisa. PO oke. Ayo daftar dulu open PO nih pre-order gitu kan. 75 jualnya. 75 jualnya. dikurang 14.000. 14.000. Sesimpel itu ya. Iya. Kita ngitung marginnya ya. Iya. Marginnya 61.000. Ini gross 61. profit margin ya saudara-saudara. Iya, gross dulu. Jadi lu kalau mau bayar karyawan itu urusan lu dah. Beda lagi. Terserah lu. Expenses kita nggak mau ngatur, terserah lu aja. Yang penting Iya. kita ngomongnya gross margin dulu nih. Sip. Ini kayak yang masih kotor lah. 61.000 bro marginnya. Anggaplah nih profit gitu misalnya. 61.000 dikali Kali 1.000 berarti. 1.000. 61 juta ya. 61 juta. 1.000 berapa waktu lama bro ngabisin buku itu? 1.000 kita itu biasanya satu kali pre-order itu 10 hari sampai 20 hari. Iya berarti kan gaji anggaplah sebulan lah. Tapi hitungan 1.000 itu biasanya masuk ke cuma 2 hari ataupun 1 hari. Karena satu kali PO itu dulu bisa sampai 10.000 lebih. Itu kan elu Oh iya. yang baru mulai. Hey, yang baru mulai. Panji kasih solusi kepada teman-teman. Ini untuk yang memulai supaya ada inspirasi juga. Bukan berarti saya mulai akhirnya bisa langsung 1.000 sehari 2 hari. Enggak. Dulu waktu saya memulai, waktu buku pertama, sebelumnya itu saya jual CD musikalisasi puisi. Saya jual, saya cetak dulu deh 100. Ya. Dengan ya budget dulu deh, cuman ada 100 CD ya saya jual. Harapan mungkin ya 1 pekan atau 7 hari habis. Tapi ternyata untuk memulai bukan berarti akan mulus. Habis 100 itu dalam waktu setengah tahun. Aduh. 6 bulan. 6 bulan nih. 100. Akun followersnya berapa waktu itu? Mulainya saya dulu salahnya mungkin dari SoundCloud. SoundCloud dulu ada 3.000-an deh. 3.000 subscriber. Twitter mungkin ribuan, Instagram ya ribuan juga. Boleh lah kalau kita bandingin buat teman-teman yang baru memulai kan follower segitu oke lah. Iya. Ya. Berarti 6 bulan. 6 bulan. Ya udah nih anggaplah 61 juta dibagi 6 bulan dong. 6 bulan. Berarti per bulan lu berapa gitu kan? Tapi itu CD. Tapi ternyata 10 juta nih bro. 10 juta ya? Tiap bulan ya. Iya dia dapat income 10 juta. Kalau memang dia harus 100 ngabisin 1.000 piece kan. Tapi ternyata dalam waktu 6 bulan nih bisa habisnya nih. Berarti per bulan lu dapetin income 10 juta. Betul. Tapi gue nggak tahu korelasinya antara komparasinya antara CD sama buku tuh sama nggak tuh? Ternyata beda. Oh. Dulu ternyata habitsnya ya berapa orang yang ternyata masih memutar CD di mobil, di rumah dan lain sebagainya. Di situ saya putar otak. Mungkin bukan CD yang ternyata menjadi jalan sayanya. Saya coba deh dengan buku. Buku pertama saya judulnya You Are My Inspiration. Oh nggak ada nih di sini. Nggak ada. Karena mungkin tulisannya masih ke bawah gitu deh. Apaan tuh? Ya gitu dah. Oh gitu. Masih agak-agak semesta. Oh masih begitu. Masih gitu. Itu You Are My Inspiration. You Are My Inspiration. Oh gitu. Jadi dan itu masih kiblatnya Glenn Fredly lah ya. Iya. Makanya begitu. Isinya langit semesta gitu. Langit semesta. Udah gak bener lah. Iya. Tauhid sama akidahnya belum kenceng tuh. Gak ada. Mending kencang nih nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Gitu, Ya, terus. Tapi alhamdulillah dari buku ternyata ada gambaran bahwa ternyata ketika satu hal kita pernah coba dan ternyata belum berhasil, bukan berarti tidak akan berhasil di sini. Hanya saja mungkin caranya yang sedikit berbeda. Tulisan kan sama, yang dibacakan di musikalisasi itu tulisan. Bedanya hanya wadahnya saja. Oh iya. Ini CD, saya tuangkan ke buku. PO 5 hari alhamdulillah 200 bisa terjual. Pertama kali itu. 200 5 hari. 5 hari. 5 hari. Bisa nggak dikalkulasikan dengan atau estimasinya 5 hari kali sebulan berarti berapa? Nggak bisa sih. Oh nggak gitu ya mainnya? Karena butuh waktu untuk itu meyakinkan yang ingin beli bisa membeli. Makanya belajar ilmu marketing dan selling. Iya.
Kalau Anda pengen belajar, kebetulan saya lagi buka kelas. Enggak lah, kelas gue kan spesial. Kalau mau tahu ikutin terus gitu. Jadi gimana tadi hitungannya? Hitungan gimana tuh? 5 hari? 5 hari 500, tapi itu 1 bulan 1 kali. Oh, gitu. Berarti 500 kali 61.000 gross. Ya oke ya. 30 juta lumayan 30 juta. Dong. Dulu sih packing sendiri. Iya, untuk ngeluarin bukan yang mayor penerbitnya kan? Iya. Indie ya, apa sih istilahnya? Indie kan? Iya, self publish deh istilahnya, self publish. Sebulan sebulan lo satu buku, sebulan PO 1 kali. Dalam jangka waktu periode 5 hari. 5 hari. Yuk, bulan order nih gitu kan. Nah, gitu. Kalau 500 pieces atau eksemplar kali 61 tadi. Margin lo tadi tuh 30 juta. Lumayan per bulan tuh. Alhamdulillah. Oke. Tapi dia harus belajar banyak ya mengenai tulisan ya. Iya. Selain dari tulisan, ternyata yang lebih pentingnya bukan hanya mempelajari tentang bagaimana cara menulisnya, tapi personal branding dan juga marketingnya. Itu penting. Gitu tuh. Karena banyak orang-orang yang tulisannya bagus, benar-benar sangat bagus, luar biasa. Tapi ketika dia menjualkan sendiri, ya gak bisa. Siapa akunnya? Iya. Salah satunya ada deh. Saya kan orangnya suka menggali. Siapa yang tulisannya bagus tapi ternyata penjualannya kecil? Banyak sekali. Nama akunnya siapa? Orang-orang yang ikut kelas saya pun itu seperti itu. Berarti elunya yang salah ngajarin. Oh ya, dulunya mungkin sebelumnya. Oh gitu. Sebelumnya dia ngakunya kayak gitu ya. Iya. Mau ke penerbit mayor juga ya kita harus kuatin dulu brandingnya kita. Itu setuju gitu. Gue. Dan bukan berarti sehari 2 hari langsung bisa berubah. Ya butuh proses. Ya iyalah. Butuh proses. Sabar dulu. Ya, ngonten tipsnya gimana cara lu bangun personal branding? Gue pengen tahu. Oke. Ditentukan dulu niche kita mau kemana. Waktu awal kita tentuin dulu 1 dulu aja deh. Sekarang mungkin saya ada 6 niche. Ada tentang jodoh, ada penantian, ada mengikhlaskan, ada tentang motivasi, ada tentang hijrah, mungkin ada juga tentang agama. Tapi dulu memulainya saya fokus di penantian. Kenapa lo pilih itu? Ternyata orang-orang banyak masalahnya di penantian. Karena saya juga ngerasain. Dari situ, benar banget. Banyak sekali orang yang merasa belum menikah, proses penantian ini menjadi sangat lama dan sangat melelahkan. Dan dia butuh sumber-sumber inspirasi dan motivasi agar lebih sabar lagi pada proses penantiannya. Sabarlah dalam menanti, Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Terus seperti itu. Sekeras apapun kamu berusaha, tetap Allah yang tentukan. Oh iya, hasilnya kan Allah udah. Hasilnya Allah yang tentukan. Iya benar. Gitu. Kita gak dituntut hasil tuh. Kita ikhtiarnya aja. Iya, prosesnya benar. Gak usah maksa ente. Iya. Tentang mindsetnya aja yang kita ubah. Bukan berarti saya tahun besok ingin menikah, maka harus menikah. Enggak, kita ikhtiarnya aja. Kita ikhtiar, mudah-mudahan Allah kabulkan besok tahun depan akan menikah. Tapi lepas dari itu hasilnya, mau iya menikah tahun besok atau sekarang ataupun tahun-tahun yang akan datang, itu urusan Allah. Iya benar. Tuh catet. Gitu. Banyak akhwat-akhwat kita begitu kan. Gue sebut saja oknum lah. Pokoknya bulan depan adalah bulan Syawal. Cocok banget nih buat nikah nih. Iya kan. Pokoknya gue pasti nikah. Dengan segala cara dia gunakan. DM-in mungkin sama segala macam kan. Sampai kayak gitu. Artinya ketika mungkin udah dalam tanda kutip udah rusak, dia itu berani sampai nge-DM ikhwan-ikhwan. Nah, tuh gitu. Ya itu masih mending. Kalau tiba-tiba ada yang ngobrol sama toples, kan kita nggak tahu. Apalagi boneka. Ya, bonekanya isinya arwah lagi. Iya itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya, makanya dengan adanya buku ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman cara nyari jodoh tuh versi lu gitu ya. Seperti apa tuh begini caranya begini dan lain sebagainya. Yang pertama tapi harus tetap kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Oke, tadi kan udah dapet tuh kira-kira misalnya 500 lakunya pieces dapatnya sekian. Pertanyaannya, gimana cara menjadi penulis yang baik dan benar, bro? Iya kan, biar dapetin tujuan yang tadi. Gimana itu? Di sini kita tentukan dulu baik dan benar itu adalah baik dan benar yang bagaimana. Misal, apakah baik dan benar ada 2 versi misalkan. Versi pertama adalah tulisan yang benar-benar bisa menang juara tulisan, juara olimpiade dan lain sebagainya. Berarti dia harus belajar tentang sastra yang luar biasa. Nah, ada juga versi baik dan juga benarnya adalah bisa setidaknya menjual deh
1 bulan bisa menjual 200 buku. Oh, ini ada 2 hal yang berbeda nih, menarik. 2 hal yang berbeda. Satu memang dari tulisannya, satu lagi lu belajar ilmu marketing yang benar. Nah, itu dia. Oke, menarik nih. Ketika yang kita fokusnya adalah ke tulisan, bukan berarti dia harus bisa menjual juga. Ataupun juga misalkan sehari-hari kita belajar tentang tulisan. Kita datang ke kampus tentang sastra, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, belajar tentang premis, majas, ini dan lain sebagainya. Nah, ketika tujuan dan aktivitas kita yang dilakukannya adalah itu, maka tidak serta-merta penjualannya akan meningkat. Oh iya dong. Karena yang baiknya adalah tulisannya. Mungkin di koran bisa deh, ini ada juara gini-gini. Oke, mungkin hanya sebatas itu. Iya. Tapi yang kedua, opsi yang kedua adalah, dan ini pun jujur pribadi saya, bukan berarti tulisan saya sangat bagus, sangat luar biasa, enggak. Biasa aja. Bahkan saya sadar tulisan saya biasa aja. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana cara mengemas secara persepsinya kepada followers. Yes. Itunya tuh. Ini tips banget loh guys, beneran loh. Ini gue sering bahas juga di kelas gue dan lain-lainnya. Kalau gue dari sudut pandang personal branding sama marketing ya memang itu. Persepsinya, ya lu harus bisa representatif dari buku lu itu bahwa begini dan lain sebagainya. Itu tuh. Oke. Artinya tulisan apapun sesederhana, misalkan gini, hijab adalah untuk melindungimu, bukan untuk menampakkanmu. Iya, itu sesimpel itu. Sesimpel itu. Terus gimana cara kemasannya biar persepsinya naik? Kita balut, kalau misalkan hanya foto dan quotes, itu biasanya gagal. Tapi kita harus cari caranya bagaimana supaya tulisan sederhana ini bisa diterima oleh followers itu langsung ke hatinya. Caranya? Bisa seperti tadi voice over, bisa juga kita praktekkan, bisa juga ini langsung dibuka bukunya. Oh iya, kalau di dalam tuangan di buku gini mah udah nyawanya udah beda banget tuh. Tulisan tangannya langsung ada pembacaannya, itu bisa langsung ke hati. Meskipun tulisannya biasa, tapi cara pengemasan yang berbeda, hasilnya juga akan beda. Oh, ngerti gitu. Gue. Kayak tadi lo misalnya lewat tulisan tangan, coba dong, Dim, buka lagi dong. Misalnya simpel pun dengan lu kelihatan pulpennya, tangannya, itu seakan-akan ini surat yang betul-betul diberikan dari seorang fulan kepada fulana. Nah, sehingga nadi bagian kiri itu tersayat secara fiktif ya, lu jangan nontonin. Iya. Apalagi ini bisa dibentuk video, itu ditulisnya itu di videoin gitu. Iya benar. Saya juga mungkin ada ide nanti kertas-kertas ini ataupun buku ada 10 slide, itu saya videokan di taman atau apa, itu saya buka satu persatu. Ditambahkan dengan voice over. Itu ide untuk selanjutnya. Gitu. Nah, bro, gini deh. Gue mau bahas mengenai tadi kan lu sempat singgung ini adalah tulisan tangan istri lo. Istri, iya. Ini lucu-lucuannya aja sih. Seorang penulis laki-laki biasanya fitrahnya akhwat-akhwat yang karena tersentuh kan. Iya. Kita nggak lagi bahas tentang bagaimana fitnahnya, syahwatnya gitu, kita nggak lagi bahas ya. Tapi fitrahnya adalah seorang wanita ketika dia tahu ada penulis laki-laki, ih kamu mewakili banget sih hati pria gitu kan. Nah, tapi ketika mereka tahu militan Panji Ramdana ini tahu lu udah punya istri, mereka gimana tuh, bete nggak? Nah itu justru disengaja bang. Lah, kok bisa? Agar memang meredam DM yang begitu. Oh, bagus gitu nih. Tuh. Artinya kita sondingkan di awal bahwa ya udah gitu deh gitu. Baru bulan kemarin mungkin itu ada yang nge-DM. Bilang apa? Sudah menikah belum? Saya siap untuk seperti itu tuh. Ternyata itu banyak juga pasti ya. Banyak juga. Ini menarik loh. Gitu, tapi memang resiko konten kreator yang harus paham tauhid dan akidah yang benar secara pemahaman para sahabat ya. Iya harus kuat tuh kayak gitu-gitu tuh. Gua nggak kebayang sih ya. Lu pasti lebih banyak daripada gue. Apanya tuh? Iya DM. Oh. Karena lu udah nyentuh bagian pankreas kirinya dia tuh. Bukan hati lagi tuh. Ginjalnya udah sobek. Iya bener. Nggak serius deh, maksud gue. Ini gue buka di sini bukan maksud apa-apa ya. Maksudnya buat bini gue di rumah juga lu jangan baper gitu. Maksudnya. Tapi Panji lebih luar biasa pasti. Ini maksudnya ini ibrohnya aja lah. Tips buat teman-teman yang memang memilih jalur sebagai konten kreator dan lu muncul ke sosial media. Betul. Gua tuh hingga apa ya? Mungkin kalau sekarang udah belakangan udah tahu lah. Kalau gua kan emang gua nggak pernah munculin bini gue gitu-gitu kan. Anak gue juga pernah gue munculin tapi dari belakang doang, ya kayak gitu-gitu kan.
itu tuh ada aja. Kayak misalnya mungkin gue gak sebanyak lo ya, tapi ini Ibro yang mau dipetik adalah lo konten kreator terus sama yang cowok itu lo harus kuat deh ilmu agama dan lain-lainnya. Betul. Yang DM gue tuh ya fulana tentunya ya, kayak misalnya akhi ana ingin memantaskan diri sama antum. Yang begitu-begitu bro. Iya itu. Iya maksudnya gue buka gimana sih maksudnya gitu. Udah gue diemin. Iya. Harus juga kode kan gue pakai cincin ya. Akhi itu cincinnya cincin nikah apa cincin buat gaya doang? Apaan sih lo gitu? Kode-kode gitu-gitu kan. Maksud gue nih Ibro yang bisa diambil adalah ya lo bayangin Syaiton tuh luar biasa tau. Bisikan-bisikan tiap hari fitnah-fitnah dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Ya lu nggak kuat, bukan berarti gue juga pasti banyak dosa ya. Tapi masalah lu nggak kuat, lu pasti akan layanin. Oknum-oknum kan ada aja tuh. Iya. Yang udah ngaji sekalipun benar. Ya. Akhi sebenarnya antum udah nikah belum sih? Sampai ada tantangan seperti itu juga banyak. Akhi anak siap jadi yang kedua, yang ketiga. Oh yo. Tapi itu mungkin gua. Kalau lu mungkin lebih dahsyat bro. Lu kalau nggak kuat iman. Dulu 2017 saya seneng dengan DM kayak gitu bang. Nah ini Syaiton semua tuh. Sengaja selfie, misal selfie-nya di masjid lagi. Sambil duduk gini mengharapkan saya dulu 2017. Oh dulu. Waktu masih selfie. Ketika ada komen-komen ratusan komen DM, itu saya seneng. Karena belum menikah juga. Hati semua kan. Hati. Syaiton paling suka tuh begitu-begitu tuh. Iya. Dia kan fitnah iblis dan lain-lain. Tapi ketika saya mutusin musik udah nggak ada lagi deh. Sekaligus semua juga foto-foto menampakkan diri saya pun ya harus hilang. Nah ngomongin soal menampakkan diri. Tadi Anda berjanji pada saya untuk membuka jati diri pertama kalinya lagi setelah tahun 2017 yang mana banyak followers baru yang mendapatkan alasan bahwa seorang Panji nggak mau buka jati diri atau menampakkan wajahnya. Sebelum lo buka, gue pengen tahu alasan lo apa? Alasan yang pertama adalah pertama kali saya menjelaskan ke followers juga, yaitu saya belum ada alasan mengapa saya harus melepaskan ataupun menunjukkan jati diri. Saat itu saya menjelaskan bahwa nanti akan benar-benar jati diri saya terlihat, wajah saya terlihat ketika ada alasan yang lebih penting. Misalkan menyampaikan ilmu. Kalau misalkan berdakwah, apalagi kalau berdakwah kan apalagi di masker itu susah gitu. Menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Bukan yang kayak dulunya saya selfie, lagi di sini nih. Saya ini dan ini. Itu enggak. Tapi alasannya seperti itu. Demi apa? Demi saling menjaga. Saling menjaga saya kepada followers, begitupun menjaga followers terhadap saya, agar meminimalisir itu pandangan. Gitu. Tapi kan ilmu yang dimaksud nggak harus ilmu agama, sementara kita pun juga bukan ustadz. Nah, apakah memang ini juga kategorikan ilmu? Kalau gue sih bilangnya iya, karena ini bagian dari ilmu kan. Mereka dapat manfaat di sini. Mungkin nantinya bisa menjadi ikhtiar dia dalam menulis apa segala macam. Berarti mungkin lu bisa nampakin jati dirinya sekarang. Itu alasannya udah clear ya? Iya, karena ini pun ilmu, apalagi nanti seminar ataupun webinar, ya ada satu masa kita harus benar-benar optimal dalam memperlihatkan diri yang kayak gini. Dan itu insya Allah ini sudah menjadi sebuah alasan yang dari dulu ya saya memperbolehkan. Bukan berarti kan kita bikin TikTok atau apa kan ya. Kan bukan berarti lu gini-gini kan. Gitu. Gue juga nggak ngeliat sih Panji gini-gini sih memang. Gitu. Oke. Siap. Coba kita ukur bahwa apakah memang benar adanya, saya heran atau tidak, para fitnah-fitnah wanita di luar sana ya DM seperti itu dengan Anda menampakkan wajahnya. Kalau memang ternyata mungkin begitu ya wajar. Tapi tolong jaga ginjal kananmu ya gitu. Maksudnya jangan sampai bergetar gitu. Biasa-biasa. Kan gue emang gaya copywriting. Jadi frasa pasti akan dipanas-panaskan. Bukan idol K-pop bukan. Gimana bro? Boleh mungkin? Oke, boleh. Siap. Silakan, bro. Sambil minum juga aus nih. Kok kebetulan. Boleh. Oke, and please welcome Give the phone kayak. Kalau followers lama sih ini udah tahu. Udah tahu, tapi untuk yang baru kalau cari di Google ada juga gitu tuh. Tapi itu ketika yang lamanya. Oke, bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hai. Fitnah wanita memang ya. Anda juga jangan terfitnah. Anda laki-laki Dimas. Anda jangan terfitnah. Oke, ya. Ini pertama kalinya lu buka lagi dikasih solusi. Bener. Setiap saya live, udah 4 kali live Instagram gitu, saya selalu pakai masker. Kenapa tuh? Karena benar-benar face to face. Bahkan udah pakai masker pun masih aja ada komen-komen gini. Bilang apa? Masya Allah, gini. Udah nikah belum? Gitu. Selalu saja ada. Gitu. Ukti. Anda tuh bisa nggak sih sebenarnya
Coba jaga perasaan, jangan langsung dituang. Bukan masalah apa. Mungkin dia kuat. Istrinya yang gak kuat. Tapi setiap saya singgung istri, saya cemburu nggak? Nggak. Nah, istri lu dari pembaca lu juga? Pernah beli. Jadi istri saya itu mungkin ini ada cerita menarik juga. Ketika kuliah 2009 2010, itu saya kenal istri saya. Oke. Saya deketin, tapi tidak berniat untuk pacaran. Oke. Kenapa? Mungkin saya suka dan lain sebagainya. Tapi kan saya punya prinsip, ya jangan pacaran deh. Nah di situ ternyata Allah menghadirkan kembali di tahun 2019. Selama 7 tahun tidak bertemu dengan istri saya, Allah kembali hadirkan saya dengan istri saya. Gitu tuh. Lewat apa? Instagram, qadarullahnya. Saya kenal, enggak sih. Saya lihat ini ada yang likes, tapi saya pernah kenal nih ini siapa. Namanya dari namanya. Oh gitu. Dulunya cuma hanya online aja? Dulu online aja, ketemu belum pernah ini atau apa. Dulu mungkin di BBM. Satu kampus. Dulu satu kampus beda jurusan. Tapi tahu mukanya gimana? Tahu. Oke. Sampai akhirnya 2019 saya datang ke rumahnya, tapi dianya nggak ada. Saya cuma ketemu sama orang tuanya aja. Iya kan langsung nikah sama bapaknya boleh. Iya kan langsung Om saya mau salaman sama Om. Tolong nikahkan saya sama anak Om. Bapaknya langsung ijab gitu kan. Tapi waktu itu gimana? Waktu itu qadarullah ketemunya sama orang tua ibunya. Sama ibunya. Oh, bukan. Jadi beda kota. Mungkin saya di Bandung, dia di Cipanas Cianjur. Gitu. Nah menariknya waktu saya ke Cipanas Cianjur, istri saya malah ke Bandung. Anda ngapain sih kucing-kucingan? Penasaran gue. Itu aneh. Saya berharap ketemu dulu. Mungkin 7 tahun gak ketemu gini-gini. Ternyata dia malah ke Bandung. Bini lu ngindar kali. Tapi enggak sih, itu emang ada acara. Oh ada gitu. acara. Mau nikah temannya gitu. Jadi ulang-ulang. Jadi pas lo ke Cianjur, saya ke Cianjur, dia malah ke Bandung. Istri saya malah ke Bandung. Pas lo balik ke Bandung, dia ke Cianjur. Ke Cianjur lagi. Beneran kayak gitu. Dan selama 7 tahun artinya saya harus mempercayai apa yang pernah saya lihat dulu. Gitu tuh. Terus momen sampai akhirnya lo bisa bertemu. Soalnya gini, gue kenapa bahas ini guys? Bentar. Kehidupan seorang penulis yang biasanya mungkin suka menyinggung hati-hati perasaan wanita, laki-laki dengan apalagi yang di market lo itu adalah yang begini-begini, galau-galauers gitu kan. Sebenarnya kisah penulis sendiri tuh indah gak sih? Ini kan jadi permasalahan. Sama seperti analoginya, banyak mentor-mentor bisnis di luaran sana, saya bilangnya oknum ya. Oknum, tapi banyak kan yang hanya menjual ludah misalnya aja, tapi ternyata dia sendiri pun bisnisnya berantakan. Qadarullah gitu. Nah gue pengen tahu deh, apakah di penulis juga demikian? Ya pasti ada beberapa hal yang ternyata sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih untuk penantian jodoh. Saya mau niat menikah itu 2018. Kayak tadi, misalkan dari 2017, mudah-mudahan deh tahun depan 2018 saya bisa nikah. Tapi ternyata belum Allah izinkan. Tuh, padahal lo udah bikin buku menjemput jodoh. Itu tuh. Nah, tapi dari situ kita bisa tahu bahwa ada hal-hal yang salah. Hal-hal yang salahnya adalah pada saat mendoakan. Dulu mendoakan misalkan di setiap sujud, waktu belum belajar tentang agama dan lain sebagainya, saya mengharuskan harus sama dia. Tapi kan di sujud kan juga doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh, waktu cerita lo dulu maksudnya. Iya. Artinya ketika berdoa itu saya harus menikah sama dia, harus menikah sama orang yang saya cintai. Terus menerus seperti itu. Ketika tidak diijabah oleh Allah, maka ini jadi marah. Kenapa sih? Gak boleh. Kenapa sih? Nah di situ saya mengganti redaksi doanya. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi jika bukan, jauhkanlah. Dan saya ridho untuk ketika saya datang ke rumah pertama kali istri saya pun, kalau misalkan ini jodoh saya, maka mudahkanlah. Tapi ketika bukan, maka sulitkanlah. Artinya redaksi menikahnya bukan harus sama orang ini, tapi harus sama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu tuh. Lalu akhirnya di situ terjadi pas kejar-kejaran kucing-kucingan Tom and Jerry itu, ya kan, lo ke Bandung, dia ke Cianjur, lo ke Cianjur, dia ke Bandung dan lain sebagainya gitu. Itu proses ketemunya gimana bro? Gue pengen tahu dari seorang Panji Ramdana nih. Ya, proses ketemunya akhirnya saya ingat tentang tulisan saya dulu. Tulisannya adalah seperti ini. Sebelum aku mengetuk pintu hatimu, saya ingin ketuk dulu pintu rumahmu.
Wow. Dan ternyata benar terjadi. Saya ketuk dulu pintu rumahnya dulu, meskipun belum ada dia. Oh gitu. Iya. Terus. Tapi alhamdulillah di pertemuan yang kedua dia ada. Karena saya izin untuk ta'aruf, apakah boleh atau tidak. Langsung ta'aruf. Lalu lu nggak WhatsApp dia juga soalnya ya? Enggak. Tapi tiba-tiba minta alamat dulu di DM. Okay. Minta alamat rumahnya, langsung aja ketemu sama orang tua. Oh iya betul. Langsung aja bisa datang. tuh. Akhirnya lu datang tuh. Langsung. Dia nggak ke Cianjur. Ada di situ. Yang kedua ada. Yang kedua ada. Ya. Terus gimana proses? Gue pengen tahu nih. Ya selama ini lu bisa menyayat-nyayat hati wanita, bener nggak lo praktekkan langsung ke istri lo dengan metode-metode yang lo tuang dalam tulisan? Ya. Yang pertama adalah tidak ada pertemuan tanpa ada wali. Itu yang pertama. Ketika misalkan yuk kita ketemuan di kafe untuk makan berdua, itu nggak boleh. Gitu tuh. Nah, yang saya lakukan adalah langsung bertemu di rumahnya. Bukan janjian di mana dan lain sebagainya. Pertemuan kedua yang alhamdulillah ada istri saya langsung izin untuk ta'aruf. Boleh atau tidak. Tapi istri pikir-pikir dulu. Nah, kemudian ngabarin alhamdulillah diizinkan. Biasalah, mungkin kan siapa tahu udah mau tapi kan jual mahal lah. Nah, itu dia. Saya ngulur dulu. Saya hafal pola akhwat. Itu tuh. Alhamdulillah ta'aruf sekitar berapa hari ya? 10 hari deh. Oh, ta'arufnya 10 hari. Ta'aruf 10 hari langsung khitbah 2 bulan, 3 bulan. Tadinya mau sebulan aja. Mau langsung akad aja. Gitu Tapi alhamdulillah ya harus qadarullah ingin ada resepsi dari pihak keluarga. Kalau saya sama istri sih agak gak usah ada resepsi deh, gak ada. Ini pun langsung akad aja deh, supaya apa? Supaya proses khitbah ke akad itu kita ingin yang paling sebentar. Iyalah, pasti gitu kan pengen lo gas juga kan. Maksudnya gas dalam artian menyempurnakan agama, menjaga pandangan. Karena itu hati itu, misalkan kita nggak ketemu, mata itu gak lihat, tapi ini hati itu terus mikirin kan. Betul. Semakin cepat kita ngakadin, artinya hatinya juga bisa lebih terjaga. Sebelum akad lo pakai bahasa-bahasa puitis dulu nggak? Ya, kan pas ngeliatin tangan bokapnya, tangan tangan ini adalah yang menanggung jawabi anakmu. Iya gitu enggak ya? Kini prosesnya enggak ada begitu. Enggak ya. Enggak. Aslinya saya enggak puitis juga sih. Enggak romantis juga. Mungkin ini tuntutan. Iya betul. Ketika ngeliat buku nikah, buku gitu semua terus. Enggak ya? Merah dan kuning. Merah dan hijau. Oh, merah dan hijau. Kuningnya isinya warnanya. Oh, merah dan hijau kalau disatuin orange. Iya. Bener. Salah. Ya, akhirnya dari situ baru sekarang. Berapa tahun sekarang pernikahan? 2019 awal berarti 3 tahun. 3 tahun. 13 Januari deh atau 12 Januari saya lupa. Oke. Hei, kok Anda lupa? Justru itu saya diingetin sama istri. Oh iya. Istrinya berapa? Alhamdulillah menuju 1. Apa? Satu lagi maksudnya? Satu. Oke. Siap. Gimana tuh sekarang berarti nafkah tuh pure dari buku aja? Iya. Beberapa hal pernah coba juga. Misalkan kita buka bengkel motor, apa kita hubungannya? makanan. Justru itu tuh gak ada hubungannya dari situ. Terus? Tapi memang saya mempunyai pikiran dan juga mungkin ini sebuah mindset juga. Tidak selamanya saya akan menjadi penulis yang memang bisa menjual buku. Katakanlah umur sudah 40 tahun. Apakah masih nulis dengan niche yang jodoh? Misalkan gitu tuh. 50 tahun. Artinya memang harus ada sisi entrepreneurnya yang kita coba. Gitu tuh. Nah ini solusi nih. Berarti gitu. Artinya lu gak. Tapi kan banyak penulis yang udah tua juga. Iya, ketika memang marketnya juga sesuai itu. Ya gitu udah lu atur aja tadinya mungkin menanti jodoh. Pas lu udah 50 tahun, ya lu bilangnya menanti anak, menanti kematian. Ya mungkin, iya kan? Iya, motivasi atau bahkan cara merujuk dari perceraian, kan nggak ada yang tahu. Betul. Rujuk banyak mungkin pembaca yang pisah gitu, pisah ranjang sama istrinya misalnya. Nah itu dia. Ya kan? Jangan dari sekarang tulis ya. Iya. Tapi nanti. Tapi enggak, lu tetap memilih mau jadi entrepreneur aja deh gitu ya. Iya. Dalam sisi passion itu memang saya lebih suka ke entrepreneurnya. Buat penerbit aja bro. Udah. Nah itu digedein. Maksudnya lu kayak buat toko buku misalnya. Yang inline sama tulisan lu nulis gitu loh. Iya. Iya kan? Sekarang pun memang kita itu bekerja sama dengan dinas pendidikan. Oke. Dengan dinas pendidikan dan juga ada beberapa penulis yang memang prosa ataupun puisi kita juga gabung di sana. Mungkin total sudah ada sekitar 40 penulis deh di sininya. Oke. Tapi memang kita terkendalanya adalah
ketika penulis baru kita orbitkan, belum tentu itu akan berhasil. Karena dalam tanda kutip penerbit kitanya yang belum bisa ekspensif gitunya. Atau jangan-jangan gaya tulisannya salah. Mungkin bisa lo ajarin gue deh cara nulisnya yang benar gimana sih, terkait sama laris apa tidaknya gitu, bentuk ikhtiar kita gitu, agar nantinya mendapatkan ya nafkah, rezeki dan lain sebagainya. Kita harus kejar kan, kita harus cari kan. Betul. Rezeki, jangan diem doang di rumah gitu kan. Nah, gitu. Gimana sih alurnya kalau nulis nih versi Panji Ramdana? Oke, alur yang pertama itu kita harus punya patokan dulu bahwa menulis itu bukan hanya sekadar hiburan. Tapi ada sisi manfaat yang harus diambil. Oke. Karena kebanyakan beberapa penulis, misal contoh seperti novel dan lain sebagainya, itu lebih menonjolkan hiburannya. Tapi ketika saya mengajar di kelas menulis saya, itu harus ada manfaatnya. Misalnya gimana coba alurnya? Misal contoh, nih misalnya opening. Ini di buku tuh ada apa sih urutan-urutannya tuh kalau di halaman? Sederhana sih. Ini versi lo ya. Waktu itu versinya Alfi pernah ngasih tahu tuh dia tuh. Oke. Lo nonton gak tuh yang Alfi kesini? Nonton. Iya kan? Kenal juga lo sama Alfi? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Tapi kalian saingan? Pertama kalinya gue tembak depan muka dia nih. Enggak, lo saingan gak sama Alfi? Siapa yang saingan? Iya enggak, maksudnya lo menganggap Alfi kompetitor lo enggak? Kita saling belajar. Saling belajar. Saya yang lebih belajar. Bisa. Mentang-mentang Alfi nonton. Mungkin yang pertama, mungkin standarnya sama ya, ada judul di sini halaman Paris disebutnya. Halaman Paris apa sih? Halaman Paris yang kayak apa ya? Ini penulisnya siapa, penyuntingnya siapa, penyelaras akhir dan lain sebagainya. Oh, itu selalu begitu tuh harusnya ya? Iya, apalagi ketika kita self publish, benar-benar menerbitkan sendiri, ya kita harus ngerti bagaimana alur sampai ISBN itu ada. Apa tuh ISBN? Nomor ISBN yang kayak gini nih. Oh. Yang kayak gitunya juga. Kok ini nggak ada? Ada yang enggak sih. Biasanya yang nggak ada itu yang cetakan pertama. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Berarti setelah halaman Paris, kita langsung ada pembuka atau prakata. Oke. Nah, setelah sebelum daftar isi. Sebelum daftar isi ada pembuka. Ini kata. Bukan. Kalau di sini biasanya nggak, yang ini nggak ada nih. Oh, ini kan nggak ada. Oke. Tapi yang penting itu harus ada doa dulu. Iya, yang pertama kan puji-puji Allah. Puji-puji Allah. Jangan sampai salam kita membuat karya tanpa memuji Allah terlebih dahulu. Iya, gitu kan, sih. Karena segala puji hanya milik Allah kan. Oke, lanjut. Lanjut langsung ke daftar isi. Daftar isi. Di sini daftar isi pun tergantung dari kitanya. Apakah mau per subbab sederhana kecil-kecil? Ini kan banyak tuh. Iya. Ada 29. Ataupun juga di sini lebih banyak lagi, dia menjemput jodoh. Oke. Nah, di sini ada banyak juga gitu. Banyak banget. Itu cara ngatur. Kok lu tipis-tipis sih 12, 14, 15? Bukan jauh-jauh. Nah, ini kalau prosa itu kayak gitu, Bang. Oh. Prosa itu puisi tapi dalam bentuk seperti paragraf. Coba gitu. Jaraknya nih 11. Coba ada ini 3 halaman. Iya gitu. 4 halaman. Oh gitu. Tapi itu ada isinya. Maksud gua itu sub gitu apa gimana sih? Sub judul. Oke. Di menjemput jodoh itu lebih terperinci lagi. Ada 4 bagian dalam proses menjemput jodoh itu. Oh gitu. Bagian pertama itu yang pertama introspeksi diri. Oke. Di mana? Di daftar isi nih? Enggak. Jodoh tidak akan pernah. Di awalnya nih. Coba. Nih kita Panji kasih solusi buat teman-teman nih kalau yang pengen jadi penulis nih ya. Nah, yang pertama kita harus punya bab besarnya dulu. Oke. Bab besarnya. Ini bab besarnya bagian 1 atau bab satunya adalah introspeksi diri. Artinya pada saat mau memproses kita tahu menjemput jodoh itu gimana step by stepnya. Yang pertama ini jangan langsung ngegas nge-DM orang. Oh iya, betul. Gitu tuh, jangan langsung menawarkan diri dan lain sebagainya. Tapi yang pertama introspeksi diri dulu. Nah, ini dalam artian kalau diganti dengan bahasa general apa? Ini kan lagi ngomongin seputar si jodoh ini. Tapi maksud gue ada kayak rangkaian gini nggak? Kalau gue di alur marketing misalnya headline, masalah, solusi, benefit, baru call to action misalnya. Kalau di buku tuh gimana alurnya? Secara generiknya lah. Kalau di sini awalnya itu memang yang namanya intronya dulu. Intro ya? Intronya dulu. Oke. Intro di sini adalah hal-hal yang belum langsung ke solusi. Mungkin sama 3 tahap tadi. Oh sama ya? Sama, ketiga tahap tadi. Artinya di akhirnya ini lebih langsung ke solusinya. Nah, tapi di setiap subbab itu ada 3 hal itu. Oh gitu. Gitu tuh. Masalah gitu ya? Ada masalah dulu. Terus? Kemudian juga langsung ke solusi, itu juga bisa. Atau juga solusi dulu langsung ke masalah. Bisa emang? Nah, kalau dari tulisan puisi ataupun prosa ini bebas. Oh. Tapi ketika tulisan yang benar-benar sains ataupun juga penelitian dan lain sebagainya itu harus
Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3, bab 4 juga apa. Makanya lu pilih introspeksi ini itu bagian dari masalah ya? Bagian dari masalahnya. Kayak misalnya nih gue gimana sih caranya begini, dia punya masalah gitu kan. Coba deh lu introspeksi diri dulu deh. Kenapa lu gak dapet jodoh hingga kini gitu kan? Nah, jangan langsung ke caranya. Ya itu solusinya soalnya. Itu solusinya nanti gitu tuh. Artinya kita sadarkan dulu bahwa proses menjemput jodoh ini bisa jadi salahnya di internalnya kita. Oke. Kita introspeksi diri dulu. Iya. Ada bagian kecil di sini, selesaikan dulu apa yang harus diselesaikan. Ini kan masih multitafsir nih. Apa yang harus diselesaikannya, gitu kan? Nah, disinilah di setiap subbabnya adalah bagian dari introspeksi diri ini. Contohnya, jodoh tidak akan pernah terlambat untuk datang. Terus? Jodoh tidak bisa dipaksa dan tidak bisa ditolak. Menjemput jodoh. Lanjut lagi introspeksi dirinya dari arah yang tidak terduga, yang hadir belum tentu takdir. Sudah benarkah cara kita? Oh, lu polanya tuh per lembar gitu per lembar. Juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue pikir tuh buku tuh kayak satu bab panjang gitu ya. Ini alur apa namanya nih? Gue baru tahu nih. Prosa ini namanya. Prosa. Oh, apakah memang di buku-buku bisnis katakanlah gue pengen bikin buku? Kelepasan deh. Ya misalnya perjalanan kisah gua dulu sampai yang berdarah-darah bangun bisnis apa segala macam gitu kan. Lebih ke cerita history lah atau success story lah. Itu gini juga boleh. Kalau misalkan buku di bisnis itu mungkin kurang tepat kalau misalkan hanya satu judul kayak gitu-gitunya. Iya, biasa dia per bab ya. Per bab. Per bab sangat panjang. Misalkan dulu pernah mengawali dengan menjual apa. Iya. Panjang tuh. Misalkan judulnya adalah kegagalan untuk keberhasilan. Oke. Nah, di situ kan kegagalan banyak tuh. Tapi kalau misalkan setiap kegagalannya mau ditulis di sini, gagal jualan martabak misalkan ya. Bener lagi. Bener ya. Martabak bener tuh. Misalkan gagal jualan ayam apa, gagal jualan ini. Tapi kan capek juga kalau per satu, langsung aja. Set gitu. Oke. Semuanya. Lanjut, ada ke belakang tuh apa? Langsung ada bab 2-nya setelah introspeksi diri. Benar-benar kita sudah mengintrospeksi diri, apakah cara kita itu sudah benar dulunya di balik topeng hijrah. Ternyata hijrahnya kita adalah untuk mendapatkan pria ataupun perempuan itu. Salah juga tuh. Salah. Ya harusnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada judul mungkin yang kita nggak ngerti, awan hitam menutup matahari. Apaan sih itu? Lu anak senja banget, kopi-kopian. Nah, itu dia. Kalau ingin bisa mengerti judul ini harus membaca sampai akhir. Oh gitu. Gitu tuh. Sehingga kita bisa tahu bahwa awan hitam menutup matahari ini, awan hitam adalah dosa. Menutup matahari adalah keinginan dan juga doanya kita. Oh, karena pancaran dan lain-lainnya. Pancarannya jadi tertutup oleh awan hitam. Matahari kan tertutup kalau awan ada awan hitam, sehingga doa kita nggak tembus. Oh iya. Gitu, ini anak edgy ya, lebih ke senja gitu. Iya. Dulu senjanya senja total. Iya benar. Tapi alhamdulillah sekarang lebih akhirnya ya ke ibadah. Iya, bukan minta sama semesta kan? Iya, betul. Iya. Sampai bab 2 ada menata niat dan hati. Ini bab keduanya. Masih masalah bukan ini? Bukan. Lebih kepada disebutnya perbaikan mindset. Oke. Perbaikan mindset. Setelah masalah tuh ya. Setelah masalah. Sebelum solusi. Sebelum solusi. Oke. Nah, menata niat dan hati. Oke. Yang pertama ya harus menata niat dan hati dulu. Lanjut lagi. Nah, ini baru langsung menuju sedikit ke solusi. Apa judulnya? Ubah pola pikir. Nah ya solusi nih. Coba deh solusinya ya lu ubah pola pikir lu. Ubah gitu. pola pikir. Judul pertama, aku tidak cantik. Nah loh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka sudah lebih dulu skeptis atau tidak percaya diri ketika menyadari dirinya tidak cantik. Iya. Sehingga ada muncul sebuah mindset pribadinya, ya saya bakal sulit mendapatkan jodoh karena saya gini. Padahal korelasi antara mendapatkan jodoh dengan cantik atau tidak cantik itu urusan Allah. Iya. Yang tidak cantik pun bisa mendapatkan yang cakep, misalkan kayak gitu tuh. Betul, karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Betul. Semakin lu suzon sama Allah ya hati-hati. Kalau suzon bahaya itu tuh. Iya benar. Saya nggak cantik, ya saya bakal susah terus aja susah. Terus gitu tuh. Ridho manusia yang lu kejar. Iya. Iya. Oke. Gitu. Sampai belakang apa belakang? Sampai belakang bab keempat terakhir yaitu memantaskan diri. Dan rahasianya apa nih? Ini baru volume 1 Bang. Ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Anda pinter deh. Coba lihat ujungnya. Ini masih ada produksi lagi dong. Ada. Coba ujungnya apa nih yang ini nih? Ujungnya.
Proses ta'aruf. Gantungnya apa gantungnya? Coba, ada nggak? Coba ya, gue baca ya. Jika Allah mengizinkan, maka pertemuan itu akan tiba. Ya. Selagi menunggu, silakan untuk menuntaskan semua bagian di buku ini dulu. Bukan hanya tuntas membaca, tapi juga tuntas dalam mengamalkannya. Janji ya, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Saat loh, 20.000 pieces lagi dong. Itu dia teknik. Judulnya Menjemput Jodoh. Akan sayang kalau hanya satu. Berarti buka lagi kapan tuh? Insya Allah mungkin pertengahan tahun ini. Karena bulan akhir bulan ini ada judul buku baru lagi. Jangan lama-lama bro, mereka udah nanti mundur lagi. Tujuannya supaya dipraktekin dulu. Karena khawatirnya ketika langsung bagaimana cara menjemput jodoh seorang perempuan, cara menawarkan dirinya dan lain sebagainya, mereka gak ngamalin yang tadi dulu, introspeksinya, menata niat dan hati, ubah pola pikir dulu, dia langsung loncat. Misalkan ngasih CV, ngasih ini. Yang ininya fundamentalnya nih lewat. Itu butuh dulu waktu. Iya, bener. Udah, lu jangan dem gue lagi sama dem Panji. Jangan lu DM lagi. Akhi, anak ingin memataskan diri pada antum. Akhi, anak siap jadi yang kedua. Udah nggak usah. Diam duduk manis. Biar kita yang DM lo. Nggak juga. Benar. Jangan juga. Jangan. Nah, terus gini deh, untuk buat teman-teman yang pengen bangun personal branding menjadi penulis. Cara menjadi konten kreator gitu, itu seperti apa tuh kalau versi lo? Oke, yang pertama adalah kita jangan ingin sempurna di awal. Artinya ketika kita menunggu siap dulu, sempurna dulu, yakinlah bahwa tidak akan pernah memulai, gak akan jadi-jadi tuh. Iya. Di awal meskipun likes-nya dikit, komennya dikit, terus aja mulai. Terus coba dan akhirnya kita bisa tahu. Bukan kitanya yang salah, tapi caranya yang salah. Iya. Dari situlah kita bisa memperbaiki cara yang benar itu kayak gimana. Nanti pun insya Allah kita bisa mengetahui polanya kayak gimana. Pola bagaimana algoritma Instagram dan lain sebagainya. Iya. Dan ini pun untuk teman-teman yang ingin menjadi content creator dan ingin menjadi seorang penulis, maka pesan saya adalah jangan hanya belajar cara menulisnya. Tapi belajar juga bagaimana cara personal brandingnya. Belajar tentang digital marketingnya, sampai kita belajar tentang algoritma Instagramnya juga. Iya benar. Karena ini ada satu kalimat yang benar-benar saya terpatri. Meskipun kita jago masak, kita jago menulis, kita jago bikin apa produk dan lain sebagainya, belum tentu kita pun bisa menjualnya. Yes. Gitu tuh. Artinya percuma kita jago nulis dan lain sebagainya, tapi kalau kita gak bisa menjual. Iya betul. Gitu tuh. Betul. Nice. Kita harus bisa belajar marketing dan sellingnya. Di mana tuh belajarnya kalau boleh tahu? Di mana-mana sih. Oh, di mana-mana. Personal branding di Bang Derensa. Saya lagi buka kelas kalau. Ya. Gitu sih. Boleh. Dia tiap bulan di akhir biasanya kita ada satu workshop yang memang memberikan solusi kepada teman-teman semua. Kayak entrepreneur kasih solusi, ya pakar branding kasih solusi. Biasanya tiap bulan gitu dengan hadirnya kasih solusi. Pantengin aja insya Allah di bulan ini. Mudah-mudahan akan ada lagi tuh ya. Gimana cara marketing, gimana cara closing dengan cepat di selling, konversinya. Oh, Anda tahu masalah selling juga ya? Iya, justru itu. Oh, makanya laris banyak ya. Karena Allah ya. Bismillah. Masya Allah. Ada lagi yang mau tambahin? Dan satu lagi, ketika kita merasa bahwa ada cara kita yang tidak tepat dengan sesuai ajaran syar'i, misalkan ada musiknya, ada akhwat dan lain sebagainya, kita harus berani bahwa Allah akan menghadirkan sesuatu yang baru ketika kita meninggalkan yang salahnya ini. Dan kita jangan takut. Kita harus yakin bahwa Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Ketika kita misalkan kita menjadi seorang musikus, menggambar, melukis yang nyawa-nyawa dan lain sebagainya, ketika kita tahu, jangan sampai kita ragu untuk melepaskannya. Kalau kita benar-benar meyakinkan bahwa Allah Ar-Razzaq, itu gak akan jadi masalah. Nah, belajar dulu tentang tauhid dan akidah. Gitu tuh. Tapi insya Allah kok akan selalu ada cara ketika bahkan uang di rekening kita pun sekian dan lain sebagainya. Anak saya pertama pun itu waktu di lab pertama kali ada masalah apa di anak di kehamilan, itu jujur di 4 rekening saya tidak lebih dari 1 juta. Wah, yang bener loh. Karyawan ada 20. Lah terus? Tapi saya yakin Allah akan hadirkan dengan cara apapun. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya di sini. Iya dong. Gitu Masya tuh. Allah. Dengan takwa jangan takut. Iya, dengan takwa lu pasti kan Allah bisa berikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka tuh.
Gitu sih, apalagi harus bayar laboratorium itu 1.300.000. Uang di saya gak ada 1 juta. Akhirnya saya minta lagi ke kantor, uang di kas kantor buat transferin lagi ke saya. PT Cash-nya malah lu ambil-ambilin. Iya gitu tuh. Okay. Insya Allah akan selalu ada cara ketika kita benar-benar di jalan yang Allah ridhoi. Gitu sih. Masya Allah, Panji Ramdana nih. Ingat ya, mudah-mudahan para akhwat-akhwat yang juga lagi nonton dengan adanya buku-buku seperti ini, ya coba lu resapin. Ada proses-prosesnya tadi ya. Jangan langsung lu DM. Nah, itu jangan dia. langsung lu gas. Takut ikhwannya juga. Di mana kemuliaan Anda seorang wanita? Yang begitu-begitu tuh ya. Jangan anak ingin memantaskan diri pada antum, akhi. Ya, akhi, itu cincin pernikahan apa bukan ya? Antum udah punya anak berapa ya? Dibalas nggak? Iya, tergantung gue sih. Ya, syukuran ya bro ya. Amin. Ya, siap. Jazakallah khair. Kita kasih solusi.